Kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita semua. Kalau boleh Tuhan mengizinkan kita kembali beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini di rumahnya yang kudus. Sungguh itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan sungguh kita boleh dipersatukan di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Tidak ada salahnya saya mau mengundang kita semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri dulu. Mari kita memberikan senyum yang terbaik kepada kanan, kiri, depan, belakang. Say hello. Tuhan mengasihimu. Ya, selamat beribadah kepada Tuhan. Sudah memberikan senyum yang terbaik ya, walaupun hanya dengan memakai masker. Ya, silakan duduk kembali. Saya juga menyapa ibu bapak yang beribadah secara online di rumah masing-masing, biarlah tetap ada sukacita untuk boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Berdiamlah, karena roh Allah ada di sini. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come before Him now with reverence and fear. Mari kita tenang, diam di hadapannya. Sungguh Dia, Roh Allah, hadir di sini bersama dengan kita. Dialah Allah yang berkata dalam Mazmur, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dia sungguh hadir bersama dengan kita saat ini. Berdiamlah, karena Roh Tuhan hadirlah di sini. Berdiamlah karena Roh Tuhan
yang besar dalam setiap kami. Telah Engkau bawa kami kembali, boleh menikmati persekutuan dengan Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup. Biarlah Engkau menikmati ibadah ini. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian, penyembahan, dan khususnya sikap hati kami kepadamu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kita memasuki masa Advent yang kedua. Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan kedua kali dan masa persiapan Natal. Kristus datang bukan untuk menyatakan permusuhan dan perang. Kristus datang untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera di tengah dunia yang penuh dengan permusuhan. Dengan penuh kesabaran dan ketabahan, kami menantikan datangnya Kristus, Sang Pembawa Damai. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, liputkanlah raut batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi Engkau, harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku. Dengan rendah, jernih dan taat, hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Firman Tuhan di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 5 dan ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan.
seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Ibadah Advent kedua, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita masuk gerbangnya dengan pujian dan syukur kepada Dia. Mari kita puji Dia, memuji Dia, Allah yang layak kita puji dan sembah dalam sepanjang kehidupan kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Katakan sungguh-sungguh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji, puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Give glory and honor. Glory and honor and power unto Him.
kita puji dan agungkan dalam sepanjang kehidupan kita. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus datang ke dunia karena kasih-Nya yang mau mencari kita, orang-orang yang terhilang. Dia datang untuk mati bagi engkau dan saya. Karena sangat besar kasih-Nya bagi kita semua. Dia sungguh mengasihi kita. Yesus Kristus lahir di Betlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencariku. Sungguh Dia datang mencari kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak ingin kita binasa. Dia Allah yang sungguh mengasihi saudara dan saya. Marilah kita terus menyatakan kasih itu kepada sesama kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada sesama kita lebih luas lagi. Terima kasih untuk kasih-Mu, ya Tuhan. Yesus Kristus mati di Kalvari. Ia mati untuk tebus dosaku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Mari dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mau mencari kami. Engkau sungguh tidak mau membiarkan kami jatuh di dalam dosa. Engkau sungguh mengasihi setiap kami, Tuhan. Dan untuk itulah Engkau datang ke dunia ini. Untuk menebus kami. Untuk menjadikan kami anak-anak-Mu. Untuk menjadikan kami keluarga kerajaan Allah. Betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Betapa ajaib kasih-Mu bagi setiap kami. Namun Tuhan, ampunilah kami ketika kami selalu hidup melawan kehendak Tuhan. Ketika kami hidup tidak sepadan dengan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami kalau saat ini kami masih menyimpan benih-benih kepahitan, benih-benih kegeraman
kemarahan, tidak ingin berdamai dengan sesama kami. Ampuni kami ketika kami seringkali egois, hanya hidup mementingkan hidup kami sendiri. Dan kami lupa begitu banyak sesama kami yang hidup membutuhkan pertolongan. Ajarlah kami Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, untuk hidup seturut dengan panggilan Tuhan. Tolonglah kami Bapa yang tidak mampu ini, untuk menyatakan perdamaian, untuk menyatakan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami, baik kepada pasangan kami, anak kami, orang tua kami, mertua kami, bahkan dengan sesama anggota jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak hidup di dalam kerukunan. Ampunilah kami. Tolonglah kami di masa-masa ini, kami sungguh menyadari bahwa Engkau Allah yang terlebih dulu mengasihi kami, yang mau datang untuk kami yang berdosa ini. Engkau mau menolong kami supaya kami bisa selamat, memiliki kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami rindu sebagai keluarga Tuhan di tempat ini. Kami dipersatukan. Kami memikirkan satu sama lain. Kami boleh menganggap satu sama lain utama. Kami boleh menerima, saling menerima satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mampukan dan tolonglah kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terus mencari kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami juga mau mencari orang-orang yang jauh dari Tuhan. Dan biarlah kami sungguh Tuhan dikuatkan senantiasa untuk hidup menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencariku. Satu kata ini, Yesus mencari kita karena Dia mengasihi kita. Biarlah kita juga mengingat orang-orang yang mungkin sudah lama tidak lagi bersama dengan kita di rumah Tuhan ini. Marilah kita juga mencari mereka. Marilah kita menerima mereka, membuka tangan kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Berita anugerah bagi kita sekalian. Saya ingin mengundang jemaat untuk bangkit berdiri untuk mendengarkannya bersama-sama. Bersama-sama kita ucapkan berita anugerah ini. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan marilah sama-sama kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepetir. Sekali lagi, bersama-sama, 1, 2, 3.
Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami rindu hidup benar di mata-Mu. Bentuklah, pakai, dan isilah kami dengan kebenaran-Mu. Sungguh indah Juru Selamatku, dan ku yakin seluruh hidupku di tangan-Mu, berjalin dalam rencana-Mu. Dengan lembut Kau memanggilku dan memimpinku. Roh-Mu yang kudus mengajarku hidup benar di mata-Mu. Panggilan-Mu menangkap aku, dan tangan-Mu melukis aku seperti diri-Mu. Ini doaku. Dengan lembut Dia memanggil kita. Dengan lembut Kau memanggilku dan memimpinku. Roh-Mu yang kudus mengajarku hidup benar di mata-Mu. Panggilan-Mu menangkap aku, dan tangan-Mu melukis aku seperti diri-Mu. Ini doaku. Bantu, pakai, isi daku, ku beri hidupku pada penjunan. Pimpin aku jalan bersama-Mu, ku beri hidupku pada-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, bentuk, pakai, isi daku Tuhan. Pakai, isi daku, ku beri hidupku pada penjunan. Pimpin aku, Pimpin aku jalan bersama-Mu, ku beri hidupku pada-Mu Tuhan, Sang Penjunan. Sang Penjunan. Sang Penjunan.
kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terangilah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk semakin memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami semakin memahami tujuan-Mu di dalam mempersatukan kami sebagai satu tubuh Kristus dalam gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membukakan pikiran kami dan hati kami untuk kami dapat menerima firman-Mu, merenungkannya, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya dalam kasih karunia-Mu, Engkau menolong hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan biarlah hamba-Mu hanya menjadi penyambung lidah bagi jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menantinya dalam kerukunan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15, bagian yang diberikan adalah ayat 4 sampai ayat 13. Namun hari ini saya rindu mengajak saudara untuk membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya baca ayat pertama, saudara sekalian baca ayat kedua. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kerukunan, maka pada dasarnya kita semua mengerti
kita semua sering mengartikan kerukunan itu sebagai hidup bersama di dalam keadaan yang damai dan tidak ada pertengkaran karena adanya kesepakatan bersama. Jadi kita sering mengartikan kerukunan itu sebagai hidup bersama di dalam keadaan yang damai, tidak ada pertengkaran karena adanya kesepakatan bersama. Nah, saudara, dunia kita ini itu menyadari dengan betul bahwa kerukunan itu sangat diperlukan di tengah kehidupan yang majemuk. Tanpa kerukunan, maka kacau balaulah dunia ini. Tanpa kerukunan, kacau balaulah dunia ini. Banyak negara dengan tegas melakukan kampanye, mengupayakan adanya toleransi di antara perbedaan yang ada. Jadi kata toleransi itu betul-betul di pop up secara terus-menerus supaya semakin banyak negara-negara, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya kerukunan di tengah-tengah dunia ini. Pentingnya kerukunan untuk menghentikan peperangan dan perseteruan. Saudara, kita pun tinggal di negara Indonesia yang semboyannya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya kita ini berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Saudara, kita berdiam di negara yang majemuk sekali. Ada banyak sekali suku, agama, ras, dan kebudayaan. Dan Bhinneka Tunggal ini memang adalah semboyan yang sangat indah dan baik sekali untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang banyak ragamnya ini. Saudara, jadi Bhinneka Tunggal ini, inilah yang menjadi dasar bagi bangsa kita, bagi negara kita, agar dapat hidup terus rukun meskipun ada begitu banyak sekali perbedaan. Saudara, jadi dunia, bahkan negara kita itu sadar betul pentingnya kehadiran kerukunan di dalam kehidupan bersama. Nah, saudara, ironinya gereja yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi satu tubuh Kristus ditempatkan di tengah-tengah dunia untuk menyatakan kesatuan dan kerukunan di dalam tubuh Kristus. Justru yang paling sering mengalami perseteruan pada dirinya sendiri. Orang-orang yang dipanggil menyatakan kesatuan mereka di dalam Kristus untuk memuliakan Allah, justru saling menghakimi, bahkan saling serang satu dengan yang lain. Saudara, dan seringkali yang terjadi adalah yang diributkan itu, yang diributkan di dalam gereja itu bukan hal-hal yang primer atau hal-hal yang esensial. Perdebatan mengenai hal-hal yang tidak bersifat esensi bukan yang primer, tapi justru, saudara, inilah yang mewujudkan banyaknya perpecahan terjadi di dalam gereja. Saudara, gereja menjadi terpecah karena perdebatan, masalah preferensi. Yang satu suka nuansa musiknya seperti ini, yang satu suka nuansa musiknya seperti ini. Yang satu suka dekorasinya enggak begini, yang satu suka dekorasinya begini. Saudara, seringkali yang membuat gereja terpecah itu justru perbedaan preferensi, bukan perbedaan esensi. Saudara, sungguh betapa ironinya itu, saudara. Betapa menyedihkan sekali gereja yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kesatuan di tengah perbedaan, justru
menyatakan bahwa perpecahan itu sangat gampang sekali terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian yang tadi kita baca bersama, itulah yang terjadi sebenarnya di antara jemaat di Roma juga. Jemaat ini terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Saudara, Paulus menegur mereka karena adanya perpecahan yang terjadi di antara mereka, perdebatan yang terjadi di antara mereka, yang sesungguhnya dan ternyata diakibatkan oleh hal-hal yang tidak esensial, bukan hal-hal yang esensial. Beberapa kali Paulus menyebutkan bahwa perseteruan yang terjadi di antara mereka itu adalah soal-soal lahiriah seperti makanan dan minuman. Saudara, jadi sebagian dari mereka ini menganggap bahwa kita ini masih perlu nih melakukan menjaga makanan kita dan apa yang kita minum karena ada beberapa makanan yang masih diharamkan. Nah, tapi beberapa lagi menganggap bahwa sudah tidak perlu kita melakukan hal itu karena Kristus sudah menebus kita dan kebebasan yang ada di dalam Kristus itu tidak mengharuskan kita lagi untuk melakukan atau melarang kita untuk mengharamkan atau membuat kita mengharamkan makanan. Saudara, jadi hanya karena hal-hal lahiriah itu mereka akhirnya tidak dapat menyatakan kerukunan dan kesatuan mereka di dalam Kristus pada orang-orang di sekeliling mereka. Sungguh ironis, saudara. Saudara, dalam bagian ini Paulus kemudian menjawab persoalan ini dengan dua prinsip yang dia tegaskan kepada jemaat di Roma. Saudara, prinsip yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus untuk mengatasi adanya perpecahan ini adalah yang kuat itu wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Orang yang kuat wajib menanggung orang yang tidak kuat. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya gitu ya, loh, siapa yang dimaksud dengan orang yang kuat dan yang tidak kuat? Saudara, kalau kita menyelidiki di bagian ini, yang dimaksudkan oleh Paulus tentang orang yang kuat ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka tidak perlu lagi berada di bawah hukum orang Yahudi atau hukum Taurat karena menyadari kebebasannya di dalam Kristus. Selain itu ada juga yang menerjemahkan bahwa yang kuat ini maksudnya adalah orang yang memiliki segalanya. Yang memiliki segalanya itu tidak hanya di dalam hal iman, di dalam segala hal dia lebih kuat daripada orang yang tidak kuat. Nah, orang yang tidak kuat di sini bisa diterjemahkan sebagai orang-orang yang masih berada di bawah hukum Taurat karena menganggap perlu untuk melakukan berbagai aturan-aturan yang mereka pegang di hadapan Allah. Nah, saudara, lalu apa maksudnya menanggung mereka? Apa maksudnya menanggung yang kuat, yang tidak kuat? Nah, saudara, yang dimaksudkan adalah bagaimana menanggung yang kuat, yang tidak kuat, bagaimana yang kuat menanggungnya ada di bagian selanjutnya yang dijelaskan oleh Paulus, yaitu dengan cara tidak mencari kesenangan sendiri, melainkan mencari kesenangan sesama untuk kebaikannya. Yang tidak mencari kesenangan sendiri, melainkan mencari kesenangan sesama untuk kebaikannya. Saudara-saudara, lalu Paulus menegaskan di bagian selanjutnya lagi di ayat 3, dia mengatakan alasan yang mendasar sekali, yang penting sekali, yang menjelaskan kenapa kok orang yang kuat ini perlu menanggung
orang yang tidak kuat. Saudara, Paulus mengatakan bahwa karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Saudara, dunia ini itu mungkin membuat kita percaya bahwa mencari kesenangan sendiri, mencari kesenangan untuk diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri adalah jalan terbaik untuk memperoleh kedamaian atau kerukunan. Tetapi saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus Yesus telah lakukan, bahwa dia tidak mencari kesenangannya sendiri, bahkan mengorbankan dirinya, itulah yang sesungguhnya dapat membuat kita menikmati kedamaian dan kerukunan. Saudara, pengorbanannya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri melainkan mengorbankan dirinya, itulah sesungguhnya yang membuat kita dapat menikmati kerukunan dengan Allah, bahkan dengan sesama kita, orang di samping kanan kiri kita yang mungkin kita memiliki banyak sekali perbedaan. Di dalam Yesus dan di dalam apa yang telah Yesus lakukanlah kita memperoleh kerukunan dengan Allah dan sesama kita. Saudara, Paulus sendiri memberikan contoh yang nyata. Dia kasih contoh mengenai bagaimana seharusnya orang yang kuat ini menanggung kelemahan orang lain dan tidak mencari kesenangan mereka sendiri, melainkan kesenangan sesama. Saudara, mari kita sama-sama membuka di dalam 1 Korintus 9. Saya mengajak saudara untuk membuka bagian ini. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Paulus berkata demikian. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Perhatikan saudara, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara, Paulus rela melepaskan hak kebebasannya supaya orang lain pun dapat melihat Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ketika membaca ini, kita berpikir gitu ya, waduh, Paulus ini kok kayaknya munafik ya dia ya, kok dia menjadi sama dengan orang lain. Atau mungkin kita berpikir, kok people pleaser banget dia. Kok dia mencari kesenangan orang lain? Saudara, Paulus dengan jelas mengatakan alasannya, yaitu karena Injil Kristus. Karena Injil, maka dia melakukan hal itu. Saudara, ini perbedaan yang signifikan sekali dengan orang munafik atau people pleaser.
orang munafik dan people pleasure melakukan semua itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk agendanya sendiri. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan bahwa aku melakukannya karena Injil, supaya Injil itu didengarkan, diterima, supaya aku sedapat mungkin memenangkan orang, supaya aku sedapat mungkin membawa orang untuk percaya kepada Injil Kristus. Ini perbedaan yang sangat signifikan, saudara. Saudara, semua yang dikatakan Paulus bahwa sepatutnya kita menanggung kelemahan orang lain, mencari kesenangan orang lain, itu bukan perkataan yang tanpa dasar, saudara. Dasar dari perkataan Paulus ini adalah ada di dalam penegasannya di bagian sebelumnya. Saudara bisa membacanya di pasal 14 ayat yang ke-17. Bahwa Paulus mengatakan demikian, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kerajaan Allah dan apa yang Kristus kerjakan itu sesungguhnya jauh lebih mulia, jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan, jauh lebih besar daripada setiap preferensi kita, saudara. Jauh lebih besar dan mulia daripada keinginan kita sendiri, saudara. Saudara, Kristus menyatakan kepada kita, Dia sendiri mengatakan kepada kita bahwa yang terutama, yang paling utama, melebihi segala kepentingan kita, segala preferensi kita, itu adalah bagaimana kita ini mengasihi Allah dan mengasihi sama kita. Saudara, ada satu kisah tentang Lotimun yang saya baca di dalam salah satu artikel. Lotimun ini adalah seorang misionaris dari Presbyterian Baptist Church, ya, saya agak lupa. Tapi dia yang jelas itu bukan berasal dari China, saudara. Tapi dia dengan segala keterbatasannya, saudara, dia pergi ke China. Dia rela, dia tidak punya siapa-siapa di sana, saudara. Seorang diri, dia mau datang ke sana, dia mau belajar tentang bahasa orang-orang di sana, tentang kebudayaan mereka, tentang pakaian mereka. Saudara lihat sendiri, ini lukisannya, dia pakai baju khas orang sana. Saudara, kenapa dia melakukan itu, saudara? Karena dia menyadari kasih Kristus itu jauh melebihi kepentingannya sendiri, melebihi kesenangannya sendiri. Dia tahu betul bahwa dia harus menyampaikan kasih itu kepada orang-orang di sana. Dia mau menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar bahasa mereka, menghabiskan waktunya, tidak langsung memaksakan dirinya untuk mengabarkan Injil, tidak langsung memaksakan dirinya untuk supaya orang-orang di sana itu melepaskan segala kebudayaan dan segala kebiasaan mereka. Tetapi dengan satu tujuan, kehadiranku di China adalah untuk menyatakan kasih Kristus, adalah untuk menyatakan bagaimana Yesus begitu mengasihi mereka. Saudara, pada akhirnya orang-orang di sana itu membuka diri mereka dan Injil Kristus bisa diterima di sana. Dia tahu betul bahwa kasih Kristus itu jauh melampaui preferensinya sendiri. Saudara, jika demikian, Paulus mengatakan bahwa karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri,
tapi dia malah rela memberikan dirinya bagi kita. Mengapa kita begitu sibuk memikirkan keinginan dan kesenangan kita sendiri? Mengapa kita begitu sibuk mementingkan ego kita, preferensi kita, yang pada akhirnya membuat orang tidak bisa mengalami kasih Yesus, mengalami Injil itu. Saudara, di ayat 5-6 Paulus berdoa bagi jemaat di Roma. Dia tahu betul bahwa Allah sumber kerukunan, damai sejahtera, itulah yang akan memberikan kerukunan itu kepada mereka. Allah melalui Yesus Kristus itulah yang akan memberikan kerukunan bagi mereka untuk mereka bisa menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah di mana mereka ditempatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus juga mengatakan di dalam ayat yang ke-6 bahwa kehendak Kristus yaitu agar kita menjadi satu. Kita yang berbeda-beda ini itu menjadi satu. Dan itu tercatat dengan jelas di dalam Yohanes pasal 17 ayat 22. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Yohanes 17 ayat 22. 21 dan 22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara, bagaimana kesatuan itu bisa terwujud kalau kita ini sibuk sekali mementingkan diri kita sendiri, memikirkan kesenangan kita pribadi, mendahulukan preferensi kita pribadi dibandingkan kasih Yesus yang sudah jelas-jelas kita terima, saudara. Saudara, di bagian yang kedua, Paulus mengatakan bahwa terimalah satu dengan yang lain. Terimalah satu dengan yang lain. Saudara, beberapa waktu yang lalu kan saya sempat mengambil cuti. Jadi saya pergi ke tempat kakak saya di Jakarta karena ada beberapa urusan keluarga juga. Jadi akhirnya saya pergi ke sana. Nah, saudara, seperti biasa, karena kakak saya dan kakak ipar saya ini kan juga adalah hamba Tuhan. Jadi kadang-kadang kami bisa berdiskusi tentang pandangan teologis kami, saudara. Nah, saudara, ketika saya dan abang ipar saya ini menemukan bahwa kami ternyata ada perbedaan di dalam pandangan teologis, saudara, saya takjub sekali dengan apa yang dilakukan oleh abang ipar saya. Saudara tahu, dia tidak menghakimi saya sama sekali, tetapi dia menerima pandangan teologis saya. Kenapa begitu, saudara? Karena persaudaraan kami itu jauh melebihi perbedaan kami. Kekeluargaan kami, kasih kami di dalam keluarga itu jauh melampaui pandangan teologis kami. Saudara, di sini Paulus mengatakan kepada kita, kepada jemaat di Roma dan kepada kita di sini, bahwa terimalah satu
dengan yang lain. Terimalah satu dengan yang lain. Saudara, di bagian ini Paulus tuh gak ngomong, oh yang kuat harus menerima yang lemah. Tetapi juga yang lemah harus menerima yang kuat. Saling, saudara. Ada ketersalingan di sini. Mereka saling menerima satu dengan yang lain. Kenapa demikian, saudara? Saudara, alasan, lagi-lagi Paulus memberikan alasan yang sangat krusial sekali. Bagian ini Paulus mengatakan bahwa sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, kalau dipikir-pikir ya, kenapa ya Kristus itu mau menerima kita? Kalau dipikir-pikir, kenapa ya Kristus itu mau menerima kita, saudara? Saudara, pernahkah saudara mendapati Kristus mengatakan kepada kita, kepada pengikutnya, oh kamu harus pakai baju bagus dulu, biar kamu bisa ikut saya, biar saya bisa terima kamu. Oh kamu harus hafal dulu nih, semua isi Alkitab, kamu hafal dulu, baru kamu bisa ikut saya, baru saya mau terima kamu. Oh kamu harus ngerti dulu nih doktrin Allah Tritunggal, semua doktrin dalam kekristenan. Pokoknya kamu harus ngerti dulu, baru saya akan terima kamu dan saya akan mengasihimu. Saudara, pernah Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada kita? Pernah Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada pengikutnya, saudara? Saudara, tidak pernah, bukan? Tidak pernah Kristus mengatakan hal demikian. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 jelas dikatakan bahwa karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Selanjutnya, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu selanjutnya, saudara, di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Selanjutnya, di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Tuhan Yesus yang mengatakan, saudara. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lalu di bagian selanjutnya lagi, Matius 9 ayat 13. Tuhan Yesus mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sendiri dengan jelas mengatakan bahwa Dia datang untuk mencari yang hilang, yang sakit, yang berdosa. Dia tidak mengatakan bahwa Dia akan mencari kalau kita sudah sembuh, kalau kita sudah tidak berdosa lagi. Tidak, saudara. Tetapi Kristus dengan jelas mengatakan bahwa Dia mencari kita. Dia menerima kita ketika kita masih di dalam keberdosaan kita. Ketika kita di dalam kelemahan kita. Saudara, Dia mencari dan menerima kita. Itu bukan karena kita ini baik, saudara. Bukan karena kita ini qualified. Tetapi karena kasih karunia-Nya yang begitu besar buat kita. Bukan karena kita ini baik, saudara. Bukan karena apa yang kita pakai. Bukan karena apa yang melekat pada diri kita, saudara. Tetapi karena kasih-Nya. Karena kemuliaan Allah. Karena kasih-Nya. Bukan karena siapa kita.
Tidak pernah kita ini qualified untuk menerima kasih karunia-Nya. Tetapi Dia memberikan karena begitu besar kasih-Nya buat kita, saudara. Maka saudara-saudara, apakah alasannya kita ini tidak dapat menerima saudara seiman kita? Apakah alasannya kita tidak bisa menerima orang di samping kanan kiri kita sebagai satu kesatuan yang sudah disatukan oleh Kristus dalam tubuhnya? Apa alasannya, saudara? Mengapa kepentingan kita itu jauh melebihi penerimaan Kristus kepada kita? Saudara, ada satu kali, ada anak remaja yang datang kepada saya, saudara. Saudara, dia datang, dia ngomong, sorry ya. Saya pikir kenapa? Tiba-tiba datang sorry sama saya. Saya bilang gini, sorry ya karena aku hari ini ibadahnya pakai sendal. Saudara, saya langsung bilang sama anak itu, it's okay. Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada apa yang kamu pakai. Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada apa yang melekat pada tubuhmu. Saudara, bayangkan kalau pada saat itu saya langsung judge dia. Saya langsung marah sama dia. Karena saya bersifat legalis. Dan menganggap bahwa tidak boleh orang itu beribadah dengan memakai sendal jepit. Harus rapi. Karena preferensi saya, saudara. Saudara, bayangkan. Saya mengatakan demikian kepada anak itu. Padahal kita tidak pernah tahu. Bisa saja, saudara, sendalnya itu sepatunya lagi rusak. Bisa saja. Sepatunya, dia lagi lupa bawa sepatunya. Atau bisa saja. Karena anak ini memang gak tahu bagaimana harus datang kepada Tuhan, datang beribadah dengan proper. Karena dia gak berasal dari keluarga Kristen, saudara. Bisa saja dia gak ngerti gimana harus berpakaian proper untuk datang beribadah. Karena dia tidak pernah diajarkan demikian. Lalu dengan alasan apa kita ini mau ngomong bahwa orang itu tidak sopan? Dengan alasan apa kita mau ngomong bahwa dia tidak menghormati Allah? Saudara, tapi inilah ironi yang seringkali terjadi di dalam gereja. Kita langsung memberikan cap kepada orang berdasarkan penampilannya. Kita langsung memberikan judgment kepada orang berdasarkan apa yang dipakainya. Berdasarkan apa yang melekat pada tubuhnya. Bukan jiwanya yang dirindukan oleh Allah. Bukan karena Allah merindukan, dia datang dan mengalami kasih-Nya. Saudara, mengapa kita lebih mementingkan apa yang dipakai daripada jiwa dari orang yang ada di sekeliling kita? Kristus sendiri menerima saudara dan saya dengan tidak melihat apa yang kita pakai, dengan tidak melihat apa yang melekat pada diri kita. Saudara, kalau demikian terjadi di dalam gereja, karena hal-hal seperti itu, lalu gereja tuh ribut, gereja tuh jadi terpecah. Saudara, gimana caranya ya kita dapat menyatakan tentang Kristus yang telah memperdamaikan relasi kita dengan Allah dan sesama? Saudara, gimana caranya kita ini sebagai gereja menghadirkan shalom di
Di tengah-tengah dunia ini sedangkan shalom di antara samping kanan kiri kita. Kita tidak bisa. Hanya karena pendapat kita pribadi. Saudara. Hanya karena keinginan kita pribadi. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, mungkin saja kita ini langsung mengidentifikasi diri kita sebagai orang-orang yang kuat. Karena memang demikian, kita ini bukan orang-orang Yahudi. Kita ini orang non-Yahudi. Tetapi saudara, realita yang terjadi adalah kita ini justru seringkali lebih Yahudi dari orang Yahudi asli. Kita ini seringkali lebih mementingkan hal-hal lahiriah dibandingkan orang-orang Yahudi, saudara. Kita sering bilang, oh orang Yahudi itu legalis. Saudara, bisa jadi kita juga demikian di dalam gereja. Orang yang sudah menerima Kristus, kita orang yang sudah merasakan Injil Kristus itu. Tapi bisa jadi kita lebih Yahudi dari mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sama-sama menyadari bahwa ada perpecahan di tengah-tengah kita, Paulus mau menyampaikan kepada kita dengan mengutip bagian di dalam Perjanjian Lama. Dia memperlihatkan bahwa nubuatan tentang Kristus sebagai pembawa shalom itu di antara bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa lain itu dapat datang kepada Allah dan memuliakan namanya. Paulus mengatakan kepada kita bahwa bukan hal yang mustahil kerukunan itu bisa terjadi di antara orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Paulus sendiri mengutip Perjanjian Lama itu mengatakan kepada kita, saudara, bahwa pengharapan kita tentang shalom, tentang damai, tentang kerukunan di tengah-tengah gereja itu bukan pengharapan yang sia-sia. Itu bukan pengharapan yang kosong, yang gak ada isinya. Perhatikan baik-baik saudara, bahwa Paulus mengatakan Allah sendiri akan mengaruniakan kerukunan bagi kita di dalam Kristus. Karena itulah kita dimungkinkan untuk mengalami kerukunan, damai sejahtera, shalom. Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Supaya kita yang berbeda ini dalam kesatuan kita bisa menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah di mana kita ditempatkan. Saudara, semua hal ini, mencari kesenangan orang lain, menerima orang lain, semua itu karena Kristus, saudara, bukan karena kita. Semua itu bisa terjadi karena Kristus, karena Injilnya yang terlebih dahulu mengubahkan hati kita. Karena Injilnya yang terlebih dahulu transformasi hati kita. Saudara, maka dari firman Tuhan hari ini, berita Injil bagi kita adalah sewaktu kita bertanya, kenapa harus menanggung kelemahan sesama? Saudara, mari kita ingat, Kristus itu telah turun ke dunia dan menanggung segala kelemahan dan keberdosaan kita di kayu salib.
Dia telah melakukannya bagi kita. Saudara, kalau kita bertanya, mengapa harus mencari kesenangan sesama? Saudara, mari kita ingat Kristus yang tidak pernah sekalipun mencari kesenangannya sendiri. Dia bahkan memberikan dirinya untuk mati bagi kita, mati bagi saudara dan saya demi kemuliaan Allah dan demi keselamatan saudara dan saya. Saudara, sewaktu kita bertanya, mengapa harus menerima satu akan yang lain? Saudara, mari kita ingat Kristus. Ingatlah Kristus yang telah menerima kita di dalam segala kelemahan dan keberdosaan kita. Ingatlah Kristus yang telah menerima saudara di dalam segala kelemahan dan keberdosaan saudara. Saudara, sewaktu kita bertanya, kenapa kita ini harus hidup rukun dengan sesama? Saudara, mari kita ingat Kristus. Mari kita ingat Kristus yang telah turun ke dalam dunia untuk merukunkan atau mempersatukan, menghadirkan damai, shalom di antara kita dengan Allah, di antara kita dengan sesama kita manusia, dengan sesama kita orang percaya. Saudara, minggu ini kita sama-sama mengingat Advent kedua tentang shalom atau damai sejahtera. Kita mengingat bahwa kerukunan itu bukan lagi hasil dari kehebatan kita. Bukan lagi hasil dari kepintaran kita dan pendapat-pendapat kita, ide-ide kita, bukan saudara. Melainkan kerukunan itu hadir karena kuasa yang diberikan oleh Allah melalui Injil Kristus atas hidup kita. Saudara, mari kita ingat bahwa tujuan Allah mempersatukan kita dalam segala perbedaan kita, di dalam kerukunan, supaya kita bisa melakukan misinya, supaya kita bisa diutus tengah dunia, menyatakan kemuliaannya, menyatakan hanya kemuliaan Allah. Saudara, gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil bersatu menjadi saksi dan membawa orang percaya tentang Injil Kristus. Saudara, di tengah dunia yang tidak rukun ini, di tengah relasi kita yang tidak rukun ini, relasi dengan sesama, bahkan mungkin relasi dengan keluarga, relasi dengan orang di sekeliling kita yang tidak rukun. Saudara, mari kita di tengah penantian akan kedatangannya yang kedua kali, di masa Advent ini, mari kita mengingat kembali dan mengerjakan kembali kerukunan yang telah Allah karuniakan kepada saudara dan saya, kepada kita sebagai gereja. Dengan terus mengingat bahwa semua yang kita lakukan itu karena apa yang telah lebih dahulu Kristus lakukan. Karena Kristuslah menjadi satu-satunya alasan bagi kita untuk hidup di dalam kerukunan. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan, Raja Damai yang telah turun ke dunia dan yang kami nanti-nantikan kedatangannya kembali. Kami percaya bahwa Engkau telah mengaruniakan kerukunan di antara kami sebagai satu tubuh-Mu. Walaupun ada begitu banyak perbedaan di antara kami. Namun biarlah perbedaan itu
tidak membuat kami menjadi terpecah belah, melainkan menjadi satu dan menyatakan karya Kristus di tengah-tengah kami. Sehingga kami hadir sebagai gereja yang dapat menyatakan shalom itu kepada dunia ini ya Tuhan. Tolonglah kami agar Roh Kudus-Mu memampukan kami menerangi hati, pikiran kami, bahkan mentransformasi hati kami ya Tuhan. Untuk kami senantiasa mengingat Injil-Mu, bahwa Injil itulah yang menjadi penggerak, pengubah kehidupan kami. Kekuatan Injil itu biarlah hidup di dalam diri kami dan di dalam keberadaan kami sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, mari kita menyatakan pengakuan iman kita sebagai satu gereja, satu kesatuan di dalam Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa syafaat kita, dan kita akan mendoakan kesatuan gereja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami menyadari ya Tuhan, bahwa kerukunan di antara gereja, kerukunan di antara tubuh Kristus, itu datangnya dari Tuhan, datangnya berdasarkan karunia Tuhan, kasih karunia yang telah Engkau kerjakan di dalam gereja. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau menolong gereja-Mu untuk mereka boleh terus mengerjakan kerukunan yang telah Engkau karuniakan itu. Terlebih kami di tempat ini ya Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah keberadaan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang berdosa yang Tuhan kumpulkan berdasarkan kasih karunia Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami ini di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, untuk kami dapat menyatakan kesatuan kami di dalam tubuh Kristus, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di seluruh penjuru bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya ada kesatuan yang terjadi antara gereja di seluruh bumi ini ya Tuhan. Gereja-gereja tidak lagi mementingkan tentang preferensinya sendiri, melainkan mementingkan kasih Kristus di atas segala-galanya, mementingkan karya Kristus di atas segala-galanya, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di seluruh penjuru bumi ini ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan kiranya menerangi hati kami dan terus mengingatkan kami kan panggilan kami ya Tuhan sebagai duta-duta kasih-Mu, sebagai orang-orang yang sudah mengalami Injil-Mu, untuk kami tidak menyimpannya bagi diri kami sendiri, melainkan kami dengan senang hati dan sukacita membagikannya ke orang-orang di sekeliling kami, agar mereka pun boleh mengalami Injil Kristus yang punya kuasa mengubahkan kehidupan, bahkan mengubahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami.
Inilah pengharapan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita dan menguatkan kita untuk selalu berusaha menyatakan persatuan di antara kita semua. Biarlah seperti Bapa dan Anak satu adanya. Biarlah lagu ini juga berkata, di mana kita berkumpul, di situ ada pengertian bersama. Kita selalu dipersatukan sama seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus satu. Kita pujikan lagu ini sebagai doa kita. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Dia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita, Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam roh. berkat dalam Roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendaknya Ia tunjukkan. Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Saat ini kita diberikan kesempatan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan mari pujikan lagu ini dalam bahasa Mandarin. Kita pujikan dengan semangat. Silakan bertepuk tangan karena Dia Allah yang hadir di sini sudah menyatukan kita semua. 人们主自在一起，圣灵使我们有默契，这是主耶稣的应许，分担民主在一起。他的慈爱充满我们，连山把那喂养我们，这是主耶稣的应许。分担民主在一起。 Kita pujikan dengan sukacita. Silakan berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita menyanyi bagi Dia. And we know when we're together, sharing love and understanding, that our brothers and our sisters feel the oneness that He brings. Thank you, Jesus, for the way You love and with us. Thank You many ways and with us. Thank You, Lord. Thank You, Lord. Thank You, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena sungguh Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menyatukan kami. Untuk membuat kami satu. Dan itulah kerinduan hati Tuhan. Untuk melihat kami, anak-anak Tuhan, yang mau bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini.
Dan biarlah ketika mereka di luar sana melihat kami umat-Mu bersehati, sehati sepikir, kami bergandengan tangan bersama. Kami mengutamakan yang lain lebih utama dari diri kami sendiri. Demikianlah mereka boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dan telah Engkau layakkan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa menyatakan kasih kami kepadamu dengan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mempersembahkan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini Bapa untuk dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan simpanlah kebenaran firman Tuhan dan hiduplah di dalam kasih dan kerukunan di tengah perbedaan yang Tuhan izinkan dalam hidup bergereja. Dan jadilah saksi Tuhan di tengah dunia ini. Arahkanlah saat ini dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, saudara. Senang sekali, sukacita sekali boleh melihat kita semua sebagai saudara seiman berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, hari ini ada dua orang yang baru pertama kali hadir, yaitu saudara Randy dan saudari Feby. Saudara Randy dan saudari Feby, apakah ada? Kalau ada boleh mengangkat tangan. Oh ya, itu di ruang baby ya, baby room ya, di sana ya. Silakan berikan tepuk tangan. Ya, tepuk tangan itu adalah bentuk kami menyambut saudara Randy dan juga saudari Feby di tempat ini. Dan kalau saudara belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah, kami dengan penuh sukacita sekali menyambut saudara untuk bergabung dan beribadah bersama kita di sini, bahkan menjadi bagian dari komunitas gereja ini. Selamat datang saudara. Saudara sekalian, nanti boleh ketika bertemu silahkan berikan sapaan yang hangat, salam yang hangat dan sambutan buat mereka. Lalu selanjutnya saudara, ada satu warta yang perlu saya sampaikan hari ini. Untuk Natal saudara, dalam rangka mendukung ibadah Natal di tanggal 24 Desember,
Saudara, saya mengingatkan kembali bahwa kita dapat memberikan dukungan kita itu melalui berbagai hal. Kita boleh berdoa, bahkan kita boleh juga memberikan persembahan untuk mendukung acara ini. Selain itu saudara, ada satu cara yang disediakan, difasilitasi oleh panitia untuk saudara bisa memberikan dukungan saudara melalui iklan, ya, iklan Natal. Nah saudara, sebelum-sebelumnya iklan Natal itu kan biasanya dalam bentuk buletin ya, atau dalam bentuk cetak buku. Ya, kali ini saudara kita lebih maju sedikit ya. Kita iklannya itu akan ditampilkan di layar LED dan di layar TV di depan gedungnya nanti. Jadi depan ruangannya, mohon maaf ya, depan ruangannya nanti. Jadi saudara sekalian yang mau memberikan atau memasukkan iklan usahanya di dalam iklan Natal ini, silahkan menghubungi bagian yang yang mengurus hal ini. Dalam hal ini Moza itu sebagai bendahara Natal, dan juga saudara bisa juga memberikan ucapan selamat Natal, ya, memberikan ucapan selamat Natal. Nah, mengenai aturan berapa harganya, ukuran berapa, nah itu saudara bisa lihat di warta video lebih detailnya seperti apa, silahkan lihat di warta video berikut ini. Dan juga saya tidak lupa menghimbau saudara, mendorong saudara untuk mendaftarkan diri. Nah di depan itu sudah ada booth untuk kita mendaftarkan diri. Jadi saudara silahkan nanti keluar dari sini, bagi yang belum mendaftar silahkan hampiri booth itu dan minta kepada panitia untuk didaftarkan kalau tidak bisa mendaftar sendiri di aplikasinya ya. Nah ini iklannya silahkan dilihat saudara. Terima kasih. LED utama di panggung Cangpilis 1 jam sebelum praibadah dimulai serta akan ditayangkan pada stand. Shalom Kati Family. Sehubungan dengan akan diadakannya perayaan Malam Natal GKKI Jemaat Surabaya, Panitia Natal 2022 membuka kesempatan bagi Kati Family untuk memberikan dukungan dalam bentuk iklan digital. Kati Family dapat mengiklankan usaha atau produk yang tidak termasuk jenis produk rokok atau miras. Media iklan kali ini berbentuk digital dan akan ditayangkan di layar LED utama di panggung Cangpilis 1 jam sebelum praibadah dimulai, serta akan ditayangkan pada standing TV di pintu masuk ballroom lantai 3. Iklan digital muncul selama 15 detik dan terus-menerus ditayangkan secara bergantian. Tayangan tersebut tidak hanya berupa iklan produk atau usaha, tetapi Kati Family juga bisa memberikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru dari pribadi atau keluarga. Berikut merupakan harga iklan digital yang bisa Kati Family pilih. Untuk satu layar penuh sebesar Rp4 juta, untuk setengah layar sebesar Rp2 juta, atau untuk seperempat layar sebesar Rp1 juta. Panitia menerima file dalam bentuk jadi,
atau Gati Family dapat request untuk dibuatkan oleh panitia. Batas pendaftaran kolom iklan digital adalah tanggal 20 Desember 2022, jadi bagi Gati Family yang tertarik dapat langsung menghubungi PIC iklan digital berikut ini. Yuk sama-sama dukung perayaan Malam Natal GKI Jemaat Surabaya 2022 dan Tuhan Yesus memberkati.